melaksanakan panggilan dari pihak kepolisian, melakukan penyelidikan, dan kami sudah menyampaikan segala sesuatunya sudah diproses penyidik, dan selanjutnya akan Mas Aiman sampaikan. Terima kasih. Saya terima kasih ya terhadap apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya juga apresiasi nih teman-teman dari Abernas ini luar biasa menunggu 7 jam lebih hari ini seharian. Ya, dan teman-teman relawan juga ya. Ada juga di Ganjarian Spartan, ada Ganjaris, ada macam-macam. Ada juga di TPN Cemara 19 juga masih menunggu juga. Saya satu nasional for Ganjar Mahfud. Luar biasa. Jadi saya terima kasih sekali atas dukungan ini. Ini bukan dukungan pada saya, tapi ini dukungan untuk demokrasi. Jangan takut untuk bersuara. Ya, itu yang kemudian saya punya prinsip di situ. Dan apa yang saya hadiri hari ini membuktikan bahwa pernyataan yang saya sampaikan tidak berdiri sendiri, tapi juga ada berkas-berkas yang juga mendukung dari pernyataan saya. Dan saya sudah serahkan sepenuhnya ke tim hukum, dan tadi juga sebagian bukti juga sudah diserahkan ke penyelidik ya. Jadi berita acara klarifikasi tadi sudah saya jawab. Ada sekitar 60 pertanyaan ya, sekitar 5,5 jam. Tadi ada istirahat juga untuk isoma, dan kemudian alhamdulillah kemudian hari ini malam ini selesai, dan kita berharap bahwa demokrasi tetap tumbuh di negeri kita untuk kemudian kita terus kembangkan, jangan sampai tergerus apalagi runtuh. Demikian. Ya. Tadi apa saja yang dipertanyakan sama penyidik? Ya, materi-materinya tentu penyelidik ya, bukan penyelidik ya, yang kemudian nanti bisa jelaskan. Tapi intinya bahwa seputar apa yang telah saya sampaikan di 11 November 2023 pada saat konferensi pers di TPN Jalan Cemara 19 Menteng. Ya, mungkin nambahin tadi ya, apa yang disampaikan oleh Mas Aiman dalam pres pemeriksaan, yang pada intinya adalah kita sampaikan semua informasi yang berkaitan, berhubungan dengan pernyataan Mas Aiman pada waktu itu. Yang pada intinya adalah kita pengen bilang itu bukan bagian dari hoax, apalagi ada intensi atau niat untuk mencemarkan nama baik lembaga maupun perorangan. Jadi itu murni bicara soal upaya untuk menjaga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan poin lainnya adalah selain kita kemudian juga diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pernyataan dari kata per kata, kalimat per kalimat, tentu saja kita juga melampirkan informasi dan bukti yang kita miliki, meskipun ini masih dalam proses klarifikasi. Jadi ini bukan proses pro justisia, jadi memang klarifikasi, dan tentu saja ini juga bagian dari upaya kita dari tim TPN Ganjar Mahfud, begitu juga Mas Aiman secara pribadi untuk komitmen sebagai warga negara, kemudian kita patuh pada hukum yang berlaku. Ya. Jadi bukti yang disampaikan itu, keterangan Mas Aiman tanggal 11 tidak berdiri sendiri, karena rekan-rekan media juga pun sudah mengetahui, publik juga sudah mengetahui bahwa ada pemberitaan di Harian Media Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian juga ada bukti yang lainnya tidak bisa kita sampaikan pada saat ini, biarlah nanti dari penyidik. Tetapi yang mau kita jelaskan kepada rekan-rekan media bahwa keterangan Mas Aiman ini tidak berdiri sendiri. Karena kita lihat ya, sudah terjadi indikator-indikator juga di masyarakat. Sejak putusan MK 90, kemudian ada MK, kemudian kita ingat ada pembubaran waktu pertandingan voli oleh aparat, kemudian di Jawa Timur, kemudian ada baliho, kemudian ada juga Ketua BEM UI yang menyampaikan bahwa ada intimidasi, dan ini yang terbaru Mas Butet tadi menyampaikan kan bahwa pelarangan buat dia menyampaikan hal politik di tengah acaranya beliau. Nah, hal-hal seperti ini tentunya menjadi masukan, tentunya menjadi autokritik, dan ini adalah kepentingan seluruh anak bangsa, dan bukan hanya kepentingan dari paslon manapun, tapi kita harus melihat bahwa proses demokrasi yang sudah kita jaga dari reformasi ini harus benar-benar kita jaga. Itu yang paling terpenting kan, kita tidak mau kita kembali lagi kepada dibilang orde baru. Dan ini juga buat teman-teman anak-anak muda supaya mengetahui bahwa proses yang terjadi di orde baru itu sangat menyakitkan.
itu melalui proses yang panjang, melalui darah, keringat, dan air mata. Yang diawali dengan pembungkaman. Dan ini kita khawatirkan hal-hal seperti ini terulang kembali, di mana sekarang era informasi sudah terbuka. Teman-teman media sebagai penjaga pilar demokrasi juga ikut mengawal proses ini, dan hari ini teman-teman advokat juga ikut mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1.000 pengacara yang menyampaikan akan bergabung untuk membela Mas Aiman, save Aiman, stand with Aiman, Dan bela demokrasi. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap proses yang hari ini kita melihat terjadi kemunduran dalam proses demokrasi kita. Dan kita berharap bahwa kepolisian dalam hal ini harus secara profesional bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kita sekali lagi berharap juga kepada teman-teman media untuk ikut mengawal proses ini. Karena dalam program dari Ganjar Mahfud adalah terkait dengan reformasi hukum. Ini menjadi atensi kita semuanya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal. Ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam 1 hari secara serentak, tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat. Yakni pasal ujaran kebencian terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek SARA-nya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap SARA ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC ya, bla bla bla. Dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi ini bagian dari demokrasi untuk mengingatkan. Ya, dan perlu kita sampaikan, bukti dari pelapor itu adalah bukti potongan dari sosial media, dari TikTok, dan ini menjadi perhatian kita karena kita tadi melihat ya bukti tersebut. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono harus dilihat secara utuh. Dilihat secara utuh karena di akhir saudara Aiman menyampaikan mudah-mudahan informasi ini salah gitu loh. Jadi sebenarnya ini biar diketahui oleh publik dan ya publik yang menilai lah. Kan kita tahu bahwa beberapa sebelumnya itu Pak Kapolri sudah mengeluarkan TR ya terkait serta penghitungan kemudian dalam proses hukumnya. Nah kita lihat bahwa kan Pak Aiman ini kan peserta pemilu juga kan. Betul. Caleg betul. Apakah dalam pemeriksaan kali ini terkait dengan TR dari Kapolri itu juga disampaikan? Tidak disampaikan. Jadi tidak disampaikan terkait dengan telegram dari Kapolri bahwa peserta pemilu tidak dapat diproses pidana gitu loh. Harus menunggu sampai proses pemilu selesai. Terima kasih buat rekan media yang sudah mengingatkan. Harusnya ini menjadi catatan khusus ya, bahwa apa yang menjadi TR atau menjadi apa yang menjadi undang-undang atau apa itu harus dihormati lah. Jadi kita aturan main itu kita harus jaga bersama gitu. Mas, tadi kan disebutkan kalau Mas Aiman itu mendapatkan informasi terkait oknum ini ya. Ini kalau boleh tahu, boleh nggak sih disampaikan oknumnya? Saya pikir ini adalah proses hukum dan teman-teman yang tadi kita sampaikan di awal bahwa Mas Aiman Wicaksono tidak berdiri sendiri. Ya, sampaikan. Jadi ada bukti-bukti juga. Itu bukti-bukti itu kita sudah serahkan kepada penyidik. Berarti nggak valid, belum valid juga ya, mudah-mudahan salah ya Mas. Iya, itu, Ya, itu kan pernyataan. ada pernyataannya kan di akhirnya mudah-mudahan itu salah. Dalam konferensi pers itu ya, saya sampaikan artinya itu sebagai bahan untuk mengingat lah, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang. Kan itu harapannya, betul. Seperti itu. Termasuk juga saya ambil juga dari beberapa media ya, di antara media Indonesia ya, yang pada waktu itu saya jadikan salah satu rujukan juga. Oke. Siap. Mas, untuk berikutnya harapannya seperti apa? Apakah ada pihak-pihak yang diharapkan diperiksa juga, dipanggil juga? Ya, kita prinsipnya adalah mengikuti proses yang ada karena kita sebagai warga negara Indonesia kita harus taat terhadap hukum. Ya, apa yang akan disampaikan oleh penyidik atau siapa pihak yang akan dipanggil ya tentunya kita akan lihat nanti. Ya, Mbak, mungkin nambahkan ya. Artinya ini bukan perkara yang esensial. Saya rasa negara ini punya banyak perkara hukum yang lebih substantif daripada isu soal Mas Aiman. Jadi kita berharap hal-hal yang kemudian tidak substantif, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang sebetulnya
tidak urgent begitu, itu sebaiknya memang ditangguhkan demi kita sedang menghadapi pemilu. Jadi kita bisa fokus pada isu demokrasinya, tapi yang pasti adalah kita berusaha sebaik-baik mungkin tidak menerobos aturan yang ada. Nah ini yang paling penting sebetulnya Mbak. Dan poin lainnya adalah kedatangan Mas Saiman ke sini sebetulnya juga menjadi sebuah simbol bahwa kita berharap masyarakat tidak takut ya untuk berkomentar, untuk memantau jalannya pemilu, jangan sampai kemudian surut karena adanya upaya-upaya atau ancaman-ancaman kriminalisasi. Jadi saya percaya polisi pasti profesional, dia akan lindungi pemilu yang sekarang hari ini sedang berlangsung, dan kemudian ini juga bagian kecintaan kita kepada kepolisian ya untuk berpartisipasi dalam menjaga demokrasi di negara kita. Mas Saiman sendiri saat ini mendapat ancaman nggak sih Mas terkait statement Mas itu? Ancaman berupa apa nih misalnya nih? Ya, Kalau Ancaman ya saya berharap bahwa tidak ada ancaman ya. Saya berharap tidak ada intimidasi apapun, dan saya percaya bahwa kita harus melaksanakan pemilu ini. Saya sepakat dengan sukacita begitu ya. Iya. Tapi juga jangan lupakan bahwa pemilu ini juga harus berlangsung secara jujur dan adil. Berarti ada Mas ancaman itu? berarti ada. Saya berharap tidak ada gitu. Saya berharap tidak ada ya. Sampai saat ini ada Mas. Sampai saat ini Saya berharap tidak ada. Ya, dan yang paling penting adalah kami berharap bahwa jangan hukum dipakai sebagai alat ya untuk menekan orang yang tidak mampu atau orang kecil. Dan kalau dalam posisi ini kita melihat bahwa semua proses sudah terbuka dan masyarakat ikut memantau, dan ini menjadi perhatian dari semua publik ya terhadap proses ini. Dan sekali lagi kami meminta keadilan. Terima kasih untuk Mas Saiman. Terima kasih. Terima kasih. Advokat Abernas luar biasa. Teman-teman relawan top sih. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih udah nungguin. Terima kasih ya. Tetap berani bersuara. Ya. Oke. Ya Mbak dari Indonesia.